Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Baik, anak-anakku sekalian, untuk kelas 10 TKJ 1, TKJ 2 maupun TKJ 3, bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan di semester yang kedua untuk pelajaran seni budaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang seni drama, tetapi kita akan fokuskan kepada naskah drama. Sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melalui masa-masa pandemi seperti ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara drama, itu tidak terlepas dari yang disebut dengan naskah drama. Baik, kalau kita berbicara tentang naskah drama, di dalam naskah drama itu ada yang disebut dengan struktur drama. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ataupun ada unsur-unsurnya. Nah, di dalam struktur drama itu ada yang disebut dengan prolog, ada dialog, ada epilog, kemudian dialog itu di bawahnya ada orientasi, konflik, dan resolusi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu Pak prolog? Kemudian apa juga dialog? Lalu muncul kata-kata epilog. Kemudian orientasi. Lalu komplikasi. Dan juga resolusi. Nah, kalau kita berbicara drama, memang drama itu kan intinya adalah suatu pementasan, kita menirukan ataupun kita berakting. Tetapi di sini saya ingin menekankan kepada kalian bahwasanya kita juga butuh teori-teorinya. Agar apa? Agar kalian juga paham istilah-istilah di dalam drama. Nah, kalau kita bicara prolog, prolog itu adalah kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang pelaku, konflik, atau hal yang terjadi di dalam drama. Biasanya prolog ini ya disampaikan oleh seorang narator. Narator ini bertugas ya, orang yang bertugas menyampaikan pembukaan, pendahuluan. Nah, istilahnya untuk pendahuluannya itu bisa disebut dengan narasi. Nah, jadi orangnya disebut dengan narator. Jadi orang yang membacakan narasi disebut dengan narator. Apa pentingnya prolog? Prolog ini berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum, bayangan secara umum dari drama yang akan dipentaskan. Ya. Jadi ini pembukaan. Misalnya kalian memainkan cerita tentang Malin Kundang. Nah, seorang narator di situ menyampaikan kisahnya Malin Kundang secara umum. Jadi para penonton itu sudah bisa membayangkan, oh seperti ini jalan ceritanya. Itulah fungsi daripada prolog, adalah untuk memberikan gambaran umum daripada pementasan drama yang akan ditampilkan. Lalu ada dialog. Dialog ini diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih ya
dari setiap pemain, antar pemain. Jadi adanya percakapan antar pemain. Kemudian dialog itu merupakan hal yang penting di dalam drama. Di dalam drama juga harus ada penjiwaan, emosi, dan juga dialog disampaikan dengan pengucapan kata serta volume suara yang jelas. Jadi penjiwaan emosi ini nggak identik dengan marah ya. Emosi di sini bukan emosi marah, tetapi emosi di sini adalah sebagai gambaran jiwa daripada seorang pemain untuk menggambarkan situasinya seperti apa. Misalnya kita acting nangis, ya kita gunakan acting nangis dengan emosi jiwa kita. Bagaimana orang menangis? Karena acting itu sebenarnya bukannya berpura-pura, tetapi sesuatu yang membuat penonton supaya percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, di dialog itu sangat penting. Pengucapan kata. Kata-kata apa saja apabila intonasinya berbeda-beda, maka apa di situ bisa mempunyai arti yang berbeda. Contoh misalnya apa? 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 Nah, itu ada perbedaan. Dari intonasi saja sudah berbeda. Kita memanggil kamu, kamu, kamu. Nah, itu juga ada perbedaan di situ. Jadi, di dalam mengucapkan kata-kata, di dalam naskah drama, kita harus tahu kata-kata ini berfungsi sebagai apa. Ya, jadi seperti itu untuk dialog. Lalu ada epilog. Epilog ini adalah kata penutup yang mengakhiri suatu pementasan drama. Epilog berguna untuk memberikan kesimpulan atau pesan moral. Nah, biasanya kan ada, ya misalnya contoh cerita Malin Kundang. Setelah Malin Kundang selesai, narator tampil menyampaikan intisari terakhir daripada cerita tersebut. Lalu narator menyampaikan pesan-pesan moral yang ada di dalam drama tersebut. Nah, itu disebut dengan epilog. Nah, kalau kita berbicara orientasi. Orientasi itu diartikan memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik yang dikembangkan dalam bagian utama cerita. Nah, ini termasuk juga di dalam prolog. Ya, ini tugas daripada siapa? Narator. Nah, narator lah yang menyampaikan. Misalnya setelah narator menyampaikan jalan cerita ataupun pembukaan, narator memanggil satu-satu pemain drama, pementasan tokoh-tokohnya memperkenalkan. Misalnya si A sebagai Malin Kundang. Malin Kundang ini adalah seorang anak yang disampaikan ceritanya. Disampaikan, disampaikan watak daripada tokoh. Nah, itulah yang disebut dengan orientasi, yaitu perkenalan daripada para tokoh. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini adalah inti daripada cerita. Jadi apabila komplikasinya tidak sesuai dengan judul, lah repot. Kita semua tahu, misalnya contohnya itu Malin Kundang. Malin Kundang itu kan semua orang tahu. Cerita ini menggambarkan tentang durhakanya seorang anak. Tiba-tiba komplikasinya, inti ceritanya itu tentang perselingkuhan misalnya. Nah, kan nggak nyambung. Jadi hati-hati di dalam kita membuat naskah drama, komplikasinya itu harus berorientasi kepada judulnya. Harus disesuaikan. Jadi nggak sembarangan. Judulnya mau bawang merah, bawang putih, tapi ceritanya Malin Kundang misalnya. Nggak bisa. Jadi kita membuat naskah itu juga nggak sembarangan. Ya, naskah tersebut harus ada inti cerita atau konfliknya. Karena sebuah drama itu menarik kalau ada konflik. Kalau nggak ada konflik, ya tidak menarik drama tersebut. Nah, yang selanjutnya ini bisa kita katakan adalah puncak dari jalan cerita, yaitu resolusi. Nah, disinilah memberikan efek
kepada para penonton. Misalnya cerita itu tentang cerita yang sedih. Puncaknya apa? Ya membuat para penonton terhanyut sedih di dalam cerita tersebut. Jangan sampai cerita yang dibawakan cerita sedih tapi puncaknya penonton malah ketawa. Nah, ini yang nggak bisa gitu. Jadi seorang pemain drama itu harus tahu ini cerita tentang apa. Nah, jadi seperti itu. Memang belajar drama itu sebetulnya nggak susah. Karena kalau kita bicara drama, drama itu identik dengan acting. Nah, setiap hari kita juga sudah berakting. Kalian sedih, nangis di rumah. Kalian senang, tertawa. Kalian kesel, marah. Kalian pengen dapat uang jajan tambahan. Kadang-kadang berbohong kepada orang tua. Ingin main, tapi takut orang tua marah. Kadang-kadang berbohong. Kalian bilang belajar kelompok. Nah, itu kan juga bagian daripada acting sebetulnya. Jadi, kalau kita bilang acting itu susah, enggak. Acting itu adalah sesuatu yang gampang. Karena kita melakukan sehari-hari kegiatan itu. Cuma memang dalam pelajaran jarak jauh seperti ini memang kita agak repot gitu kalau kita harus belajar drama. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus menjalani itu semua. Jadi pada kesempatan ini saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.